Halo, Shalom. Ya, kita berjumpa kembali, di mana tema saya kali ini mengenai laskar-laskar Allah. Dalam episode kali ini saya akan membahas bagaimana tentang pribadi dan apa yang telah dilakukan oleh Gideon. Saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan, Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye,
dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon,
Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu," ayat yang ke-37, "maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi sekalipun demikian, itu tidak menjadikan mereka lolos dari hukuman Tuhan ketika mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Karena begitu jahatnya, bahkan dikatakan angkatan ini itu lebih jahat dari nenek moyang mereka. Itu ada di ayat-ayat yang sebelumnya, sehingga Tuhan itu mendatangkan kesusahan yang sangat besar buat bangsa Israel ini. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Dikatakan kalau di situ itu 7 tahun lamanya ya. Berarti ada waktunya karena pertobatan mereka. Nah, selama orang Midian ini berkuasa atas orang Israel, itu tuh ketika mereka bekerja mendapatkan hasil, begitu selesai menabur, dikatakan setelah orang Israel selesai menabur, itu orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur tuh maju mendatangi mereka. Banyak banget. Dan mereka itu tidak meninggalkan bahan makanan apapun buat orang Israel. Sehingga keadaan orang Israel ini sangat melarat. Jadi dibuat sebuah keadaan yang di mana orang Israel ini tidak berdaya menghadapi musuh-musuhnya. Gak bisa berkutik gitu ya, akibat kesalahan mereka. Nah, ketika mereka di dalam kesesakan yang demikian hebat, barulah mereka itu mengingat akan Tuhan. Mereka berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, di saat mereka berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan itu mengutus nabinya. Itu dikatakan di dalam ayat yang
ke-8. Jadi Tuhan itu mengutus seorang nabi, Tuhan itu ngomong, "Aku itu yang nuntun kamu keluar dari Mesir itu, bawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku sudah ngomong loh, kamu tuh jangan menyembah Allah orang Amori, tapi kamu tetap melakukan hal yang jahat, kamu tuh enggak mendengarkan firman-Ku." Nah, jadi Tuhan datang mengutus nabinya untuk memberitahukan apa sih kesalahan orang Israel ini. Kenapa mereka sampai mengalami hal-hal yang sangat menyesakkan hati mereka. Tetapi Tuhan tidak cuma berhenti sampai di situ. Tuhan itu bertindak. Karena Tuhan ini sangat mengasihi bangsa Israel, sehingga setelah Tuhan menegur orang Israel ini, Tuhan itu mengutus malaikat untuk menemui Gideon. Ya, tadi dikatakan bahwa orang Israel ini dipandang jahat di mata Tuhan. Berarti ini itu bukan hanya satu orang, berarti kumpulan orang-orang yang jahat. Jadi banyak yang jahat daripada yang enggak. Nah, Gideon ini salah satu orang yang dipandang Tuhan itu masih mempunyai hati yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, malaikat Tuhan itu menampakkan diri ya kepada Gideon ini. Dan di situ itu berfirman kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Nah, di situ langsung dikatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Ditambahi embel-embel, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ketika Gideon mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh malaikat Tuhan ini, dia itu enggak ngomong seperti kalau kita gitu ya, mendengar teman kita atau hamba Tuhan mengatakan, "Penyertaan Tuhan turun atasmu." Kita kan langsung cepat-cepat berkata, "Amin," gitu ya. Nah, di sini tuh tapi Gideon itu enggak mengaminkan hal itu, enggak berkata seperti itu. Tapi dia itu justru mengajukan protes gitu ya, terhadap malaikat Tuhan yang memberitakan firman itu. Dikatakan di ayat yang ke-13 itu, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Nah, di situ dia mempertanyakan apa yang sedang mereka alami. Bangsa Israel ini mengalami hal-hal yang buruk menurut Gideon. Nah, dia merasa bahwa Tuhan itu membuang orang Israel. Tuhan tidak mengasihi orang Israel. Dia tidak istilahnya itu berpikir atau mencari kenapa sih hal-hal yang buruk ini terjadi. Seharusnya Gideon ini datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, nanya, "Tuhan, kalau menurut nenek moyang kami ini, Engkau itu Allah yang menuntun kami keluar dari perbudakan. Perlindungan-Mu itu nyata. Engkau sudah menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap nenek moyang kami pada waktu itu. Kenapa hal-hal yang buruk ini kok kami mengalaminya ya Tuhan?" Nah, saya yakin ketika Gideon menanyakan hal itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penjelasan. Tuhan akan menjawab kenapa sih hal ini sampai terjadi. Di mana sih letak kesalahannya? Nah, karena kita semua juga pernah mengalami hal-hal yang sama ya. Melakukan kesalahan-kesalahan dan kita mengalami hal-hal yang gak baik di dalam hidup kita.
sesuatu yang kejadian yang semestinya itu nggak perlu terjadi gitu. Dimana kita itu akhirnya tanya sama Tuhan, "Tuhan, kok aku ngalami hal seperti ini ya? Kenapa Tuhan?" Nah, di situ kita akan mendapatkan pernyataan dari Tuhan, penjelasan dari Tuhan. Mungkin bisa jadi Tuhan itu berkata kepada kita bahwa ini hanya ujian, supaya kita bisa next level, supaya iman percaya kita kepada Tuhan bisa bertumbuh. Atau apapun, atau bisa jadi Tuhan tuh ngomong, "Ya, karena kamu membuat kesalahan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga kamu itu mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupmu." Nah, demikian juga dengan Gideon ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak memberikan penjelasan pada saat Gideon mengajukan protes kepada Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan cuma berfirman kepada Gideon. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-14 ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tuhan cuma memberikan jawaban. Nah, orang Israel menghadapi hal-hal yang buruk diserahkan kepada cengkeraman orang Midian. Tetapi sekarang aku mengutus kamu. Aku mau mengeluarkan bangsa Israel ini daripada hal-hal yang menyesakkan hati mereka. Tetapi Gideon itu menjawab Tuhan yang berfirman kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?" Gideon di sini kita lihat dia seseorang yang pesimis ya. Dia enggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Dia hanya melihat apa yang ada di depan mata. Dia hanya melihat dirinya yang menurut dia itu tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, dia mengajukan bahwa kaumnya itu yang paling kecil dan dia itu yang paling muda. Tetapi Tuhan itu berkata kepada Gideon, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Tuhan ingin membawa Gideon untuk masuk ke tahapan selanjutnya, untuk mau mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Dia berserah, dia mengakui kebesaran Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menolong orang Israel melalui diri Gideon. Nah, tugas pertama setelah Tuhan mengatakan hal itu, nah, apalagi sebelum itu Gideon itu mengajukan, jika Tuhan sendiri yang berfirman, "Biarlah aku datang kepadamu membawa persembahan." Dan Tuhan ngomong, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Nah, di situ Gideon itu mengolah ya anak kambing serta roti dan membawanya kepada Tuhan. Sampai malaikat Tuhan itu meletakkan daging dan roti itu ke atas batu dan menyentuhnya dengan tongkat yang ada di tangan malaikat itu sehingga timbul api dan memakan habis daging dan roti. Kemudian malaikat Tuhan itu hilang. Nah, di situ Gideon ini mulai timbul ketakutan gitu di dalam dirinya. Karena pada waktu itu kalau
mereka melihat hal-hal seperti melihat malaikat Tuhan, melihat Tuhan itu mereka merasa bahwa mereka akan mengalami kematian. Nah, Gideon pun sama, dia juga berkata, "Celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan itu telah berhadapan muka." Dia tidak bisa melihat bahwa kalau Tuhan menginginkan kematian Gideon setelah melihat malaikat Tuhan, itu dari awal itu ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan, Gideon ini sudah mati. Tapi pada kenyataan Gideon kan gak mati tuh, sampai dia mempersembahkan korban itu, membawa daging dan roti itu. Gideon ini mempunyai sifat penakut juga. Nah, padahal dikatakan tadi itu Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Hai engkau yang gagah berani gitu ya. Disebut Gideon ini pahlawan yang gagah berani. Loh, kalau Tuhan berkata bahwa Gideon ini pahlawan yang gagah berani, kenapa bisa muncul gitu ya, bisa dikatakan bahwa Gideon ini mempunyai sifat yang penakut gitu ya, ada ketakutan-ketakutan di dalam dirinya. Jadi dilihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, itu kan orang Israel itu berada di dalam kekuasaan orang Midian, sehingga bangsa Israel ini mengalami ketakutan yang sangat, sampai mereka itu mendirikan tempat-tempat persembunyian gitu ya. Jadi suatu keadaan yang ada, itu bisa membuat Gideon itu mengalami trauma, mengalami ketakutan. Sebuah kondisi yang seharusnya Tuhan lihat ada suatu keberanian di dalam dirinya, tapi itu tidak bisa muncul gitu loh. Belum muncul di dalam diri Gideon ini. Nah, di sini Tuhan itu makanya mau mengatakan kepada Gideon sejak awal bertemu bahwa dia itu adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Gideon itu dikatakan oleh Tuhan ketika timbul ketakutannya bahwa dia itu tidak akan mati setelah melihat malaikat Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana atas diri Gideon untuk melakukan pekerjaannya, untuk menyelamatkan bangsa Israel ini. Dan tugas pertama yang diemban oleh Gideon adalah meruntuhkan mezbah Allah huruf kecil ya. Mezbah Baal maksudnya di sini. Dia disuruh meruntuhkan mezbah Baal yang didirikan oleh ayahnya. Nah, dikatakan bahwa pada ayat yang ke-25 itu disuruh meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya dan menebang tiang berhala yang ada di dekatnya. Nah, mulai lagi timbul ketakutan di dalam diri Gideon. Dia tidak berani melakukan hal itu pada siang hari. Dia taat kepada Tuhan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi dia punya strategi melakukan hal itu di malam hari. Nah, Gideon ini meskipun termasuk dalam salah satu laskar Allah, tetapi dia belum mempunyai keberanian seperti yang dipunyai oleh Daud. Daud ketika bertemu dengan Goliat, dia itu tidak menunjukkan ketakutan. Dia tidak
menembakkan ketapel itu dengan sembunyi-sembunyi, tapi dia mendatangi Goliat, dia berani mengata-ngatai Goliat dan menarik ketapelnya itu. Juga Gideon ini bukan seperti Paulus yang menegur Petrus, karena Petrus dinilai oleh Paulus berlaku munafik. Jadi ketika nggak ada orang-orang yang bersunat, dia itu kumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi ketika mulai datang orang-orang yang bersunat, itu dia menyingkir gitu ya. Dia nggak mau terlihat bahwa dia juga ada di tengah orang-orang yang tidak bersunat, yang dalam zaman itu dianggap itu berdosa, dianggap itu nggak benar. Tetapi Gideon meskipun demikian terpilih menjadi salah satu orang pilihan Tuhan, dipilih menjadi salah satu hakim yang memimpin orang Israel. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan, apa yang menjadi tugas kita. Kadang kita merasa bahwa, oh, kita itu tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang besar. Kita itu nggak akan mungkin melakukan A, B, C, D di luar apa yang menjadi kemampuan kita, yang menurut pemikiran kita. Tetapi Tuhan bisa melihat jauh melebihi apa yang menjadi pemikiran kita. Nah, Gideon adalah seseorang yang tepat, di mana Gideon ini juga menjadi salah satu hakim yang dibahas di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Itu yang paling banyak ya pembahasannya dibandingkan hakim-hakim yang lain. Itu ada 3 pasal disebutkan di sini. Di mana ini membuat kita tahu bahwa Gideon ini seseorang yang spesial di mata Tuhan. Nah, ketika Gideon sudah merobohkan Mezbah Baal itu, tentu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Karena ketika diusut-usut itu ketahuan. Nah, dia yang tadinya berpikir, aduh kalau aku melakukan hal ini, merobohkan Mezbah Baal secara terang-terangan, aku akan menghadapi ayahku, menghadapi orang-orang, dia ketakutan dengan konsekuensi yang akan dihadapinya. Tetapi ketika hal itu sudah terbuka, ternyata dia melihat bahwa Tuhan itu sudah menyediakan jalan untuk istilahnya itu menyelamatkan Gideon dari kemarahan orang-orang Israel. Justru ayahnya sendiri yang membangun Mezbah Baal itu yang menolong Gideon. Jadi kita jangan membatasi cara kerja Tuhan. Kadang kita sering berpikir ya, wah kalau aku melakukan perintah Tuhan, nanti aku akan menghadapi hal ini. Misal ya, kita itu disuruh memberikan persembahan kepada Tuhan. Padahal kita itu melihat bahwa rasanya nggak cukup deh kalau aku itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Contoh perpuluhan ya. Di sini saya tuh pernah mengalami ya, ketika awal-awal saya menikah, bekerja, itu gaji dari suami saya dan gaji saya kalau ditotal dan
dipotong perpuluhan terlebih dahulu, itu ndak akan cukup untuk pengeluaran. Kita tidak perpuluhan sekalipun, itu hitung-hitungannya itu nggak akan cukup gitu loh, untuk pengeluaran dalam 1 bulan. Tetapi ketika saat itu, suami saya mau melakukan apa yang menurut dia benar, gitu ya. Langsung begitu gajian itu dipotong perpuluhan. Dia ndak mau mikir jauh-jauh. Dia pokoknya pikirannya, "Wis aku melakukan dulu hal yang harus aku lakukan, memberikan perpuluhan." Dan di situ Tuhan itu bekerja, gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan pada saat itu. Tetapi ketika kita melangkah, kita akan melihat jalan yang sudah Tuhan sediakan buat kita, gitu ya. Tuhan sediakan job-job tambahan di luar apa yang menjadi pekerjaan kami saat itu. Sehingga pengeluaran kami dalam 1 bulan itu bisa tertutup gitu ya. Sebuah hal yang secara hitung-hitungan itu nggak masuk. Tetapi buktinya semua bisa terselesaikan dengan baik dan bahkan kami itu bisa menabung. Sesuatu yang tidak terduga ya. Nah, Gideon, dia cuma modalnya itu taat sama Tuhan. Meskipun dia itu juga mengalami ketakutan gitu ya. Tapi dia di dalam ketaatannya itu, dia itu melakukan sebuah strategi. Tuhan nggak protes dengan hal itu. Buat Tuhan itu, hal itu tidak dipandang jahat gitu ya. Tuhan biarkan, tapi Tuhan sudah sediakan gitu jalan keluarnya. Nah, di mana Gideon ini pada akhirnya itu bisa melihat kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, di sini Gideon itu setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, dia itu masih belum bisa mempercayakan diri sepenuhnya terhadap Tuhan. Karena di ayat yang ke-36 itu dikatakan bahwa Gideon itu berkata kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu," di ayat yang ke-37-nya itu, "maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Jadi Gideon ini tetap meminta tanda dari Tuhan. Sesuatu hal yang kelihatannya mustahil dikerjakan oleh manusia. Tetapi di situ dia melihat bahwa Tuhan melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Gideon. Cuma hal itu tetap aja tidak membuat Gideon itu percaya. Dia masih kepingin diberi tanda sekali lagi oleh Gideon. Untungnya Tuhan itu panjang sabar ya. Tapi kita jangan niru-niru seperti Gideon. Karena kalau dalam kasus Gideon ini, dia meminta 2 tanda berturut-turut. Dan oleh Tuhan itu dikabulkan. Belum tentu loh kalau kita itu melakukan hal yang sama, itu Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Jangan-jangan Tuhan itu malah murka dengan apa yang kita ajukan karena ketidakpercayaan kita. Ya, saya pun pernah mengalaminya. Jadi Tuhan itu ketika saya menghadapi sebuah masalah, sebuah problema, Tuhan itu sudah memberikan
sebuah pernyataan, memberikan firman-Nya kepada saya, janjinya kepada saya bahwa Dia akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Nah, tapi pada waktunya ini kan saya belum tahu kapan gitu ya. Dan bukan cuma melalui saya pribadi, saya juga mendapatkan janji Tuhan itu disampaikan melalui beberapa orang. Pemimpin rohani saya, kakak rohani, teman, gitu. Ada mendapatkan banyak pernyataan gitu ya. Tetapi di sini itu saya itu masih ragu-ragu, nggak bisa mempercayakan diri. Sampai ada satu momen yang saya itu belum menerima janji Tuhan itu. Padahal Tuhan sudah menyatakan waktunya waktu itu. Kalau yang melalui pernyataan yang berikutnya itu Tuhan ada menyatakan waktunya gitu ya. Tapi itu enggak terwujud, itu terlewat begitu saja. Nah, saya tuh gini, loh, saya tuh bertanya-tanya, apa ini salah ya mendapatkan janji Tuhan ini, mendengarkan suara Tuhan ini. Tetapi ketika saya bertanya, saya bergumul, saya itu mendapatkan jawaban bahwa memang ada beberapa janji Tuhan yang belum saya terima karena ketidakpercayaan saya. Jadi ketidakpercayaan saya sendiri itu yang menjadi penghambat untuk turunnya janji Tuhan dalam hidup saya. Nah, jadi di sini kita boleh belajar bahwa ada hal-hal yang kita bisa target sama Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita ajukan kepada Tuhan. Tetapi juga ada hal-hal yang kita itu tidak perlu minta pernyataan Tuhan, tanda dari Tuhan secara terus-menerus. Itu nanti akan menjadikan kita itu tidak bisa melihat hal-hal yang sepastinya akan Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Nah, Gideon ini seseorang yang kalau saya lihat itu mempunyai sebuah negative thinking terhadap Tuhan. Jadi kalau dari yang sebelumnya itu dilihat bahwa, loh Tuhan, kalau Engkau itu melakukan perbuatan yang ajaib, yang membawa pada perbudakan, kok sekarang bangsa Israel ini ditindas ya? Nah, itu dia mempunyai negative thinking terhadap Tuhan. Dan Gideon ini juga tidak punya rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya kecil. Dia tidak bisa melihat bahwa bersama Tuhan dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Nah, juga Gideon ini tidak mudah percaya sama Tuhan itu. Tetapi Tuhan karena mempunyai rencana atas diri Gideon, dia mau membawa Gideon itu untuk melihat sisi lain dari dirinya, di mana dia itu sebenarnya mempunyai kemampuan. Dia mempunyai sebuah keberanian karena Tuhan sudah taruh bibitnya itu di dalam diri Gideon. Sehingga Gideon itu setelah mengalami hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang menurut dia itu mustahil, tetapi bisa Tuhan nyatakan di dalam dirinya, membuat diri Gideon itu pada akhirnya percaya bahwa dia sanggup melakukan hal-hal yang buat dia itu rasanya mustahil. Nah, sampai pada akhirnya Gideon ini
eee, membawa orang-orang Israel itu untuk menyerang orang-orang Midian ya. Waktu itu ada 32.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon itu. Nah, itu tetapi, eee, Tuhan itu ngomong gitu ya, kalau Gideon itu ndak perlu pasukan yang sangat banyak itu, supaya Gideon itu, supaya orang-orang Israel, termasuk Gideon di dalamnya itu, ndak menganggap bahwa mereka sendiri itu yang sanggup gitu loh, mereka sendiri itu karena kekuatan mereka, sehingga bangsa Midian ini bisa mengalami kekalahan. Nah, Tuhan itu berfirman kepada Gideon, "Karena terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Sehingga dari 32.000 orang itu, Gideon diperintahkan untuk berkata kepada orang Israel, "Siapa yang takut dan gentar boleh pulang." Nah, maka dari 32.000 itu, 22.000 di antaranya itu pulang. Hanya tinggal 10.000 orang yang ada bersama-sama dengan Gideon untuk menyerang orang Midian. Nah, tetapi 10.000 orang pun itu masih dipandang Tuhan itu terlalu banyak, gitu. Dikurangi lagi sama Tuhan. Gideon tuh diperintahkan untuk menyuruh rakyat turun minum air. Nah, di situ Gideon itu disuruh melihat kalau yang menghirup air dengan eh, lidahnya seperti anjing menjilat itu harus dikumpulkan sendiri, terus kalau yang berlutut untuk minum itu dikumpulkan sendiri. Nah, di situ kemudian Tuhan memerintahkan orang-orang yang menghirup itu yang akan di diperintahkan Tuhan mendampingi Gideon menyerang orang Midian. Sehingga terkumpullah 300 orang itu. Bayangkan, dari 32.000 orang, hanya diperintahkan Tuhan itu pada akhirnya 300 orang untuk menyerbu orang Midian. Di mana orang Midian ini kalau mendatangi orang Israel itu kelihatan itu sangat banyak sampai seperti belalang gitu ya, saking banyaknya itu. Ini Gideon itu suruh menyerang hanya dengan 300 orang. Tapi Gideon sudah menjadi pribadi yang berbeda. Di mana dia yang tadinya itu apa-apa takut gitu ya. Dia mulai timbul keberanian. Karena dia sudah belajar mempercayakan dirinya kepada Tuhan, kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia maju itu, akhirnya dengan 300 orang itu. Tapi Tuhan itu ngerti bahwa Gideon ini sedikit banyak itu masih ada ketakutan di dalam dirinya. Sehingga di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 sampai ke-11 itu Tuhan itu berfirman gitu ya. Saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 9 sampai 11. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu."
Nah, di ayat yang ke-10-nya, "Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah bujangmu ke perkemahan itu." Di ayat yang ke-11, "Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu." Nah, di sini pada akhirnya Gideon itu melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dia itu turun gitu ya bersama bujangnya, dan di situ dia mendengar sebuah berita yang menimbulkan rasa percaya dirinya, betul-betul kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, sehingga dia melangkah gitu ya. Dan di dalam langkahnya itu Gideon itu menggunakan strategi gitu ya. Itu di Gideon ini rupanya itu dia mulai timbul gitu ya, bahwa dia ini seseorang yang ahli dalam strategi. Itu bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16 sampai 17. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat yang ke-17, "Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan." Nah, di sini mulai terlihat bahwa Gideon ini rupanya seorang yang ahli di dalam strategi, menyusun strategi. Sehingga dengan strateginya itu, dia bisa mengalahkan orang Midian. Nah, di dalam kemenangannya, rupa-rupanya itu ada orang-orang yang nggak terima karena nggak diikut sertakan itu di dalam peperangan melawan orang Midian. Nah, itu orang-orang Efraim gitu ya. Nah, saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3, di mana itu terlihat juga Gideon ini seseorang yang seperti apa sih. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3. "Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer?" Ayat yang ketiga, "Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Nah, di sini terlihat bahwa Gideon ini rupa-rupanya juga jago diplomatik ya. Dengan perkataannya, dia itu meredakan amarah orang-orang Efraim. Itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Gideon. Salah satu laskar Allah. Gideon ini rupa-rupanya di dalam
kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan yang didapatkannya oleh karena penyertaan Tuhan, menjadikan dia itu pongah gitu ya, menjadikan dia itu lupa diri. Sehingga mulai timbul arogansinya. Jadi dikatakan itu ya, ketika Gideon ini bertemu dengan orang-orang Sukot ya, dia itu minta sama orang-orang Sukot itu beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti dia. Karena Gideon melihat bahwa mereka itu lelah, butuh makan gitu ya. Mereka itu sedang mengejar raja-raja Midian. Tapi orang Sukot ini tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Gideon. Malah mereka itu seakan-akan tuh kayak ngenyek gitu ya, mengejek gitu ya. Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Nah, Seba sama Salmuna itu raja-raja ini ya, orang Midian itu ya. Nah, jadi di sini mulai timbullah arogansi Gideon itu. Dia berkata bahwa kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri panak, duri padang gurun dan onak. Nah, di sini dia nggak terima kalau direndahkan oleh orang-orang Sukot ini. Dan pada akhirnya memang Gideon ini berhasil mengalahkan orang-orang Midian oleh karena Tuhan menyertai dia. Tetapi Gideon ini justru di dalam kemenangannya akhirnya itu bertindak kejam gitu ya. Dia datang kembali kepada orang-orang Sukot gitu ya. Dia berkata bahwa ini di dalam Hakim 8 ayat ke-15. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu di ayat yang ke-16-nya itu Gideon mengumpulkan para tua-tua kota, mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Bahkan dia itu merubuhkan menara Noel dan membunuh orang-orang kota itu. Betapa hal itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Gideon. Karena itu bukan menjadi perintah Tuhan. Kadang kita itu sering terjebak dengan keberhasilan-keberhasilan kita sehingga kita melakukan sesuatu itu sebuah kesalahan yang fatal, yang tidak mencerminkan bahwa adanya Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sama dengan Gideon ini. Nah, karena Gideon ini di dalam kesalahannya membunuh orang-orang Sukot ini dan dia tidak merasa salah dalam hal itu. Dia tidak berusaha untuk merubah, dia tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan perlu nggak ini orang-orang Sukot ini aku bunuh. Nah, pada akhirnya itu yang membuat Gideon itu pada akhirnya itu terjebak membawa orang-orang Israel itu justru menyembah
yang pada akhir di ayat-ayat yang terakhir itu menyembah efod gitu ya. Karena itu awalnya itu ya itu Gideon itu tidak menjaga dirinya supaya berada di dalam ketetapan Tuhan, di dalam tuntunan-tuntunan Tuhan. Dia terpleset. Nah, di dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-22 itu tuh dikatakan bahwa orang Israel itu kepingin Gideon itu memerintah mereka karena orang Israel melihat bahwa Gideon ini seseorang yang luar biasa ya. Gideon ini menyelamatkan mereka ya dari tangan-tangan orang Midian, dari musuh-musuh mereka. Sehingga mereka itu ingin seperti mengkultuskan Gideon, membuat Gideon menjadi raja mereka. Tapi terlihatnya Gideon ini seperti tidak menginginkan semua itu. Di dalam Hakim-Hakim 8 yang ayat ke-23 itu dikatakan, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah, kelihatannya itu baik ya apa yang dikatakan oleh Gideon ini. Dia tidak mau istilahnya itu melenceng dari apa yang menjadi panggilannya. Kalau dia dipanggil menjadi hakim, ya sudah dia mau menjadi hakim aja. Dia tidak mau menjadi seorang raja. Terlihatnya itu dari yang dikatakannya. Tetapi perbuatannya itu justru tidak menunjukkan semua itu. Karena kalau dari yang dari perbuatannya, itu Gideon itu pada akhirnya itu meminta orang-orang Israel itu mempersembahkan anting-anting gitu ya, dari jarahannya. Nah, tentunya orang Israel karena mereka merasa bahwa Gideon ini adalah seorang pahlawan, mereka menyerahkannya dengan senang hati gitu ya, tidak ada rasa keberatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Gideon dengan anting-anting yang diserahkan oleh orang Israel? Dia itu membuat efod dari semuanya itu. Nah, justru dengan efod ini, Gideon itu malah membuat orang Israel itu berlaku serong. Gideon tidak lagi meminta tuntunan Tuhan. Seharusnya dia itu bertanya kepada Tuhan gitu ya, meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku mau membuat efod. Boleh nggak ya Tuhan? Tetapi dia tidak lagi meminta tuntunan Tuhan seperti yang sebelum-sebelumnya. Sehingga karena dia berlaku dengan sekehendak hatinya sendiri, dia membawa orang Israel ini berada di dalam sebuah kejahatan. Dari situ kemudian dikatakan ketika Gideon itu meninggal, itu orang Israel itu berlaku jahat kembali. Nah, kita tahu bahwa hakim-hakim yang diberikan oleh Tuhan sebelum Gideon, itu sudah ada hakim-hakim, beberapa hakim yang dikirimkan oleh Tuhan untuk memerintah. Tetapi setiap hakim itu meninggal, itu orang Israel berbuat jahat. Jadi nanti ada hakim lagi, orang Israel jadi benar, tapi ketika hakimnya meninggal, itu orang Israel berbuat jahat lagi. Tetapi hakim-hakim itu tidak pernah dikatakan membawa orang-orang Israel melakukan apa yang jahat. Hanya ketika di dalam kisah Gideon ini,
dijelaskan bahwa Gideon ini mempunyai andil loh. Jadi orang Israel ini udah mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat. Tetapi ditambah lagi Gideon ini menanamkan gitu ya. Istilahnya itu menyediakan jalannya untuk orang Israel ini berbuat serong, berbuat jahat. Yang pada akhirnya itu membuat Gideon itu anak keturunannya menerima akibat daripada kesalahan Gideon. Jadi dikatakan di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 34 dan 35 itu saya akan bacakan bahwa orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga di ayat yang ke-35 itu tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Ya, sangat disayangkan ya, apa yang dilakukan, apa yang sudah dikorbankan oleh Gideon ini. Perjuangannya itu tidak dianggap sama sekali oleh orang Israel ini. Anak-anaknya itu tidak mendapatkan sebuah kebaikan dari orang-orang Israel. Mereka tidak ikat lagi, mereka melupakannya. Nah, kalau saja Gideon melakukan hal yang baik, tidak menyimpang dari apa yang menjadi ketentuan Tuhan, itu akan berbeda hasilnya. Jadi di sini kita belajar bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kita tetap dalam tuntunan Tuhan ketika kita sudah mencapai sebuah keberhasilan. Ketika Tuhan menyertai kita di dalam apapun yang kita kerjakan, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, atau di dalam hal apapun, itu sangat penting untuk kita belajar tetap meminta tuntunan Tuhan, tetap bertanya kepada Tuhan, tetap berusaha menjaga hati kita supaya kita tidak merasa bahwa diri kita ini loh yang membuat kita itu sukses oleh karena kekuatan kita, oleh karena kepintaran kita, sehingga membuat kita itu jatuh di dalam dosa kesombongan dan kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik oleh karena kesalahan kita. Nah, di sini kita lihat bahwa ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kisah Gideon ini. Seseorang yang salah satu masuk di dalam kategori laskar Allah, prajurit-prajurit Allah. Kita akan membahas di dalam episode selanjutnya, dan untuk saat ini saya sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita belajar dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.